Pada bagian yang terakhir ini, kita akan bahas alat optik, yaitu kamera dan proyektor. Pertama, kamera terlebih dahulu. Ini kita lihat ilustrasinya langsung. Ini adalah sebuah kamera. Ini kameranya berbeda dengan kamera yang zaman sekarang. Kamera zaman sekarang itu adalah kamera digital. Ini lebih ke kamera yang zaman dulu, yang bisa kita lihat filmnya. Filmnya itu kita harus cuci dulu menggunakan cairan kimia, lalu udah gitu kita cetak hasilnya, baru bisa kita peroleh foto tersebut. Nah, untuk sebagai ilustrasi, misalnya ini adalah sebuah kamera, di sini itu benda. Nah, kamera itu hanya terdiri dari sebuah lensa saja, yaitu ini lensanya, ini lensa, ini objeknya atau bendanya. Maka sesuai dengan definisi dari persamaan lensa ini adalah bendanya. Jadi dari lensa ke benda itu adalah S, itu. Lalu dari lensa sini ke hasilnya itu kita sebut filmnya, itu adalah S aksen. Nah, rumus yang digunakan untuk kamera itu sama seperti rumus lensa, 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. M-nya masih tetap sama, minus S aksen dibagi S. Nah, sifat bayangan yang terjadi di kamera itu adalah nyata. Nyata karena hasilnya bisa ditangkap oleh layar. Layarnya itu adalah filmnya. Lalu terbalik dan diperkecil. Diperkecil ini karena aslinya seperti ini dan hasilnya itu dalam sebuah film yang ukurannya lebih kecil daripada bendanya. Oke? Lalu yang terakhir itu adalah proyektor. Ilustrasinya tetap seperti ini karena Pak Budi gambarnya nggak mahir, ya. Ini proyektor itu biasanya kita pakai di bioskop, ya. Nah, sering ada salah kaprah. Kita pergi ke bioskop, kita biasanya bilang, kita nonton film yuk. Yang disebut film itu ininya, ini filmnya. Yang kita tonton itu bukan filmnya sebetulnya, itu bayangan dari filmnya. Jadi filmnya itu di sini. Jadi berbeda dengan kamera, kalau ini bendanya di sini. Ini adalah benda. Dan bayangannya itu di sini, di layar sini. Ini bayangannya di sini. Jadi kita nonton bayangan sebetulnya, ya. Karena ini bendanya, ini lensanya, jarak dari benda ke lensa itu kita sebut S. Lalu jarak dari lensa ke bayangan kita sebut S aksen. Rumus yang digunakan juga sama seperti rumus lensa. 1/f, 1/s tambah 1/s aksen. M-nya juga sama. Yang berbeda dengan kamera di sini itu sifat bayangannya. Sifat bayangannya sudah pasti nyata karena dia bisa ditangkap oleh layar. Lalu di sini terbalik, di sini tegak. Ya, dan yang terakhir diperbesar. Ya. Kalau diperbesar, diperkecil, kita lihat ilustrasi aja. Kita bisa bayangin kalau nonton di bioskop diperkecil, gimana lihatnya? Betul? Oke? Baik, sampai sini pembahasan alat-alat optik. Apabila adik-adik masih ada yang kurang paham, boleh diulang-ulang videonya. Lalu untuk lebih memahami konsep alat optik ini, tentu saja dasarnya adik-adik harus memahami juga tentang lensa. Lensa dibahas di video optika geometri. Adik-adik bisa lihat di video optika geometri. Jangan lupa untuk like dan subscribe kita juga supaya kita bisa semakin semangat untuk memberikan penjelasan. Kita berharap supaya adik-adik juga terbantu semua pelajaran di sekolahnya. Jangan lupa berdoa. Bye-bye.